gedung ini, lu bayar 10 juta ke gua. Kalau nggak, gua bakar. Gimana? Pemilik gedung tidak memberikan izin. Acara yang pasti gagal. Kenapa jadi begini sih? Aku lunasi semua biaya operasi ibuku. Kondisi Ibu Mbak saat ini mengalami gagal ginjal, Mbak. Ibu nggak nyangka ternyata Sakti rela mendonorkan ginjalnya buat ibu. Mama nggak akan merestui pernikahan kalian. Papa dukung Sada. Ini kebaya waktu ibu menikah dulu. Mudah-mudahan kamu mau pakai ya buat nikah kamu. Nih, ini tadi ada orangnya Pak Sakti ngasih ini. Oh, ya ampun Cinta, ini bajunya bagus banget, kelap-kelip gemerlap kayak lampu taman. Maksudnya kayak berlian gitu, Mak. Alhamdulillah Nak Sakti bawain baju. Tapi Bu, Nggak apa-apa. Bajunya ibu emang udah usang ini. Kamu simpen aja buat kenang-kenangan. Ya. Masya Allah, anak inyong ayune. Cinta, kamu benih-benih banget sih. Cinta. Ya Allah. Cantik pisan, Ngapain sih kamu? Cinta ini mau nikah loh, masih aja kamu gebetin. Aku aja istri kamu puji cuma setahun 2 kali. Lagian ngapain kesini coba? Mending kamu di depan ngadepin tamu. Iya, orang Aiman mau ngasih tahu pengantin prianya udah datang. Ngusir tahu apa ngasih tahu? Ngasih tahu pengantin pria udah datang. Ngomong aja nggak bener, godain Cinta. Ya udah, Cinta. Aiman jagain yang di depan. Assalamualaikum. Sono. Saya terima nikah dan kawinnya Cinta Pradista binti Sunandar dengan mas kawin 1 set perhiasan emas dibayar tunai. Bagaimana para saksi sah? Dok, sekarang kamu udah resmi jadi istrinya Nak Sakti. Ibu doakan semoga kalian berdua selalu bahagia ya. Kalau bukan karena dipaksa papa, nggak sudi aku datang ke sini. Kamu pasti nangis gara-gara ditinggal Cinta nikah ya? Kalau sampai kamu bilang iya, ini cubitanku lebih tak peluntir lagi. Iya, maksud Arman tuh, Cinta sama Arman tuh best friend dari kecil. Best friend. Kalau sampai kamu gangguin Cinta setelah dia nikah, kamu tidur di pohon beringin sana. Arman kuntilanak di pohon. Tapi
Papa harap kamu jadi suami yang baik. Tolong jaga Cinta baik-baik. Karena sekarang dia menjadi tanggung jawab kamu. Makasih, Pak. Mama, saya kasih calon Mas Sakti. Kan udah diwakilin sama papa. Mas Arga, Mbak Kania kenapa nggak ikut ya? Oh, Kania lagi kurang sehat. Tapi tadi udah titip salam juga buat Cinta sama buat Sakti pastinya. Kamu gak usah khawatir, sayang. Setelah ini, kita jalani semuanya sama-sama. Cinta, dalam perjalanan rumah tangga pasti akan ada kerikil. Tapi kalau kalian saling mensupport dan sangat yakin bahwa kekuatan cinta kalian akan mengatasi semua masalah. Oke? Deg-deg, hatiku tak menentu berdebar, kancang makin bergetar dirimu, sempurna di mataku cintamu, pas kena di hatiku. Oh, oh dahsyatnya harapan cinta, melodi-melodi cinta, melodi-melodi cinta. Amit-amit, kelakuan orang kampung. Udah makannya rakus, masih juga nggak cukup. Neng Cinta, aduh Gusti, kenapa nggak adil sih? Harusnya makan Kang Asep yang duduk di samping Neng Cinta, bukan orang lain. Pantesan semalam teh orang mimpi lagi makan pisang teh, pisangnya diambil monyet. Nggak taunya teh orang yang orang sayangin diambil orang. Neng Cinta, goodbye Neng. Kang Asep mah pokoknya teh I love you forever and ever. Selamat tinggal Neng Cinta, selamat tinggal dunia. Bidadari? Orang teh udah di surga ya? Ini teh yang namanya Ucuk dicinta nasi ulam pun tiba. Aduh. Hah? Kok bidadarinya teh mirip Neng Tiara atau? Kang Asep. Ih, males banget. Datang ke pesta sakti. Pasti ada si Cinta. Kamu nggak boleh seperti itu kan ya. Biar bagaimanapun, sekarang tuh kamu jadi bagian keluarga mereka. Nah, mungkin kamu nggak suka sama istrinya Sakti. Ya, itu hak pribadi kamu. Tapi kalau menurut saran Papa sih ya, kamu harus menghargai mertua kamu. Kamu harus menghargai Sakti dan Arga, suami kamu. Ya?
ada di Dongeng 1001 Malam. Romantis banget sih. Tapi nggak apa-apa, aku akan pakai ini. Aku akan ikutin semua permainannya dia. Selamat malam, Princess Cinta. Jikalau Princess Cinta berkenan, kami bersedia mengantar Princess Cinta ke lokasi pesta, di mana Pangeran Sakti telah menunggu Princess Cinta di sana. Suamiku romantis banget sih. Aku udah kebayang nanti akan jadi seperti apa. Sekarang aku berasa lagi di negeri dongeng. Sakti. Ngapain sih? Sakti pakai ngundang Mama ke sini segala. Masa kesini cuma suruh ngeliatin acara konyol kayak gitu? Tunggu sebentar, Ma. Sabar ya. Udah, Mama udah nggak tahan. Males banget ngeliatin acara kekanak-kanakan kayak gitu. Kayak kurang kerjaan aja. Tunggu sebentar, Ma. Sakti udah bilang sama aku kalau dia mau kasih kejutan buat kita. Kejutan? Ini seperti mimpi ya buat kamu. Seperti di negeri dongeng. Iya. Ini seperti mimpi aku yang menjadi kenyataan. Dan kamu sudah wujudin semuanya. Aku menjadi putri, sedangkan kamu menjadi pangeran. Kamu menjadi pangeran yang mengubah semuanya. Aku akan kasih tahu kamu mana yang mimpi, mana yang kenyataan. Perempuan miskin seperti kamu, dengan pakaian ala dongeng 1001 Malam itu adalah mimpi. Dan kamu sedang bermimpi masuk ke dalam dongeng itu. Di dalam dongeng 1001 Malam, ada seorang pangeran. Dan aku adalah pangerannya. Dan di dalam dongeng itu, ada juga seorang budak. Dan kamu adalah budaknya. Kamu adalah budakku. Kamu adalah pelayan.
kamu harus menuruti semua yang aku minta. Atau aku akan ceraikan kamu. Dan kamu akan tahu apa kenyataan yang sebenarnya. Aku akan coba kasih tahu kamu. Kalau aku menceraikan kamu, kamu dan ibu kamu yang baru keluar dari rumah sakit akan kembali ke rumah kamu yang kumuh dan hina itu. Dan ibu kamu yang baru sembuh, dia hanya akan mati dalam keadaan miskin dan hina. Atau yang lebih tragis lagi, ibu kamu akan melihat anak kesayangannya merana. Melihat anak kesayangannya sengsara. Sakti, maksud kamu apa? Aku nggak ngerti. Aku... Diam kamu! Kamu hanya boleh bicara kalau Tuhan kamu mengizinkan. Dan sebagai pelayan, sebagai budak, kamu bersihkan pecahan botol itu. Cepat! Ini akibatnya. Kalau kamu berani menampar aku dan mempermalukan aku di depan banyak orang. Kamu masih ingat? Tunggu apa lagi? Hah? Kenapa kamu cuma diam aja? Cinta, kamu harus percaya sama aku. Aku nggak berusaha membeli cinta kamu dengan harta keluargaku. Karena aku cinta sama kamu. Aku melakukan ini tulus. Ini pasti mimpi kan? Ini pasti mimpi buruk kan? Sakti yang aku kenal, dia nggak rela ngeliat aku sedih. Dan Sakti yang aku kenal, dia selalu ingin ngelihat aku bahagia. Sakti yang aku kenal, sangat mencintai aku. Buktinya, dia rela mengorbankan ginjalnya untuk ibuku. Ini bukan mimpi buruk, Cinta. Tapi hidup kamu memang mimpi buruk. Asal kamu tahu, mimpi ini baru saja dimulai. Dan kamu juga harus tahu satu hal. Aku nggak pernah mendonorkan ginjalku untuk ibu kamu. Aku suruh orang lain. Aku bayar orang lain. Nggak mungkin. Ini nggak mungkin. Kamu pasti bohong kan? Kamu nggak usah bingung. Perempuan miskin seperti kamu memang nggak pernah tahu rasanya punya uang yang banyak. Selama harganya cocok, aku bisa beli itu. Semuanya bisa dibeli pakai uang, termasuk kamu. Memang aku akui, cukup lama buat aku untuk tahu berapa harga kamu. Ternyata harga kamu seharga ginjal yang aku belikan untuk ibu kamu. Sekarang kamu harus lakukan perintahku. Kamu bersihkan pecahan botol itu sekarang. Sambil kamu bernyanyi. Kamu hibur aku sebagai Tuhan. Ayo cepat lakukan. Cepat! Lamunan datang membuka kenangan saat
aja nangis. Ini baru permulaan. Lihat aja. Rindu sungguh aku merindu pada. Gila lu, San. Lo bener-bener udah bikin dia bertukar lutut sama lo. Gue udah bilang, gak ada satupun perempuan yang gak takut di kaki gue. Dan ini akibatnya. Akibatnya kalau udah berani meremehkan gue. Sakti. Bersihin. Masih sok jaga harga diri? Hah. Seorang budak tuh nggak punya harga diri. Bersihin. Kamu tuli. Cepat kamu kerjakan. Cepat! Deg-deg, hatiku tak menentu berdebar, kancang makin bergetar dirimu, sempurna di mataku cintamu, pas kena di hatiku. Cepat kamu kerjakan. Cepat! Astagfirullahaladzim. Cinta. Kok aku kepikiran cinta terus ya? Ada apa? Sampai lupa nutup jendela. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ya Allah, tolong lindungi anakku. Jauhkan dia dari mara bahaya, ya Allah.
Helena. Helena. Aduh, astagfirullahaladzim. Ya Allah. Au. Ya Allah, Lanjut, Mak. Mak. Mama, ayo sini, ayo sini. Kita duduk di situ, Mak. Mama. Pegang aku. Mak. Wes tak ada, ora apa-apa. Cuma sakit sedikit. Ayo, Mak. Pelan. Mama bangga sama kamu, Sakti. Kamu betul-betul anak Mama. Kania, sekarang kamu udah nggak usah khawatir. Kamu balik ke rumah ya. Iya, Ma. Sakti, ini kejutan pesta yang spesial banget buat Mbak. Dan Mbak bener-bener nggak nyangka. Ini bener-bener surprise banget. Dan yang paling penting, sekarang kita sudah kembali menempatkan sampah pada tempatnya. Tadi aja nyuruh-nyuruh kita berdua pulang. Untung tadi Indah maksa nginep di sini, ndak ikutan pulang sama yang Bebeb. Coba kalau Indah pulang, terus Mak jatuh ke bawah, siapa yang nolongin Mak? Mak kan maunya kamu istirahat. Mak nggak mau ngerepotin. Emang tadi itu kenapa sih, Mak? Kok tiba-tiba jatuh? Gak tahu. Tiba-tiba aja Mak ingat cinta. Nggak takut ada apa-apa. Mbak kuat teleponan ya? Telepon cinta. Telepon cinta? Iya. Pas malam pertama gini, Mak? Sembarangan. Nanti pas mereka berdua lagi enaknya terus kita telepon. Buka kentang mereka, Mak. Kentang. Tapi perasaan Mak nggak enak. Kayaknya cinta ada apa-apa deh. Udahlah, Mak. Mak ndak usah kebanyakan pikiran. Mereka berdua pasti baik-baik aja kok. Lagian makanya nggak pernah mudah aja. Masa malam pertama kita teleponin. Kan dia juga pengen punya ponakan, Mak. Udah ya, Mak, istirahat ya. Biar besok pagi langsung wajahnya ini cemerlang gitu, Mak. Yes? Nah, ya Papa yuk. Hei, mau kemana kamu? Kamu pikir kita sudi satu mobil sama kamu? Cinta, kamu itu ya pantasnya naik truk sampah. Yang biasa ngangkut sampah-sampah kayak kamu gitu, bukan naik mobil cakep kayak gini. Mah, Mbak, bagaimanapun juga kan Cinta udah jadi istriku. Masa mau ditinggal di sini? Udah nggak apa-apa, biarin aja dia itu. Ayo masuk. Ngapain sih? Sakti pakai ngajak perempuan itu semobil lagi sama kita. Kamu kedinginan. Kayaknya kamu mobilnya kebuka ya. Kamu bisa kan tolongin aku? Tolong tutup kamu mobilnya. Tapi Sakti, suami itu imam keluarga. Berani ngebantah lagi.
Kamu pikir aku gitu atau mama yang harus turun? Cepetan turun. Sakti, kenapa pintunya ditutup? Apa? Sakti, kenapa ditutup pintunya? Sakti, buka. Cinta. Selama ini kamu bilang kalau kamu cinta sama aku. Sampai akhirnya kamu mau menikah sama aku. Sekarang kamu buktikan. Kalau kamu emang benar-benar cinta. Dan kamu percaya akan cinta. Kamu pasti bisa menemukan jalan pulang. Sakti, tapi ini udah malam, gak ada taksi atau angkot. Aku gak tahu jalan pulang, Sakti. Selama ini kamu selalu bicara harga diri. Mungkin sekarang, harga diri itu berharga buat kamu. Makan tuh harga diri. Sakti, Mama udah ngantuk banget nih. Yuk, cepat pulang ya. Iya, Ma. Sakti, buka, Sakti! Sakti! Makanya, tadi kan Mbak bilang, kalau Mbak nggak mau semobil sama Cinta. Kalau kita tinggal dia di villa Mbak, dia pasti dibantuin penjaga villa untuk pulang. Tapi kalau di sini, malam-malam begini di tengah jalan, hujan pula, nggak akan ada orang yang bisa nolongin Cinta. Dan dia nggak punya pilihan lain selain pulang dengan jalan kaki. Aduh, kamu Sakti bener-bener ya. Kejutan dari kamu tuh gak ada berhentinya. Biar tau masak tuh cewek. Kini aku menangis, menangis meratapi. Sampaikan salamku padanya yang telah berhasil membuat aku. Siapa bilang aku gak punya perasaan? Karena aku cinta sama kamu. Itu artinya aku masih punya perasaan. Kamu harus percaya sama aku. Aku gak berusaha membeli cinta kamu dengan harta keluarga aku. Karena aku cinta sama kamu. Kamu adalah budakku. Kamu adalah pelayan. Dan kamu harus menuruti semua yang aku minta. Atau aku akan ceraikan kamu. Dan ibu kamu yang baru sembuh, dia hanya akan mati dalam keadaan miskin dan hina. Diam kamu! Kamu hanya boleh bicara kalau Tuhan kamu mengizinkan. Sebagai budak, kamu bersihkan pecahan botol itu. Cepat! Ini akibatnya. Kalau kamu berani menampar aku dan mempermalukan aku di depan banyak orang. Gimana aku mau pulang, Sakti, buka! Selama ini kamu selalu bicara harga diri. Mungkin sekarang, harga diri itu berharga buat kamu. Jangan kamu pikir dengan sikap kamu seperti itu akan mengubah pandangan aku tentang pernikahan kita. Enggak, Sakti. Bagi aku, pernikahan terjadi seumur hidup dan sekali dan gak bisa jadi mainan. Dan aku akan perjuangkan pernikahan kita, tapi bukan buat kamu, Sakti. Melainkan perjanjian aku dengan Allah. Aku hanya melakukan apa yang seharusnya istri lakukan. Mengikuti kemanapun suaminya pergi. Bersamamu
Baru kali ini Mama pulang ke rumah rasanya tuh lega banget. Kamu balik tinggal lagi di rumah ini dan Sakti kembali ke pelukan Mama. Aku tuh masih kebayang-bayang, Mah. Waktu si Cinta diturunin Sakti di jalanan, udah malam-malam, terus hujan lagi. Semoga dia nggak selamat pulang ya, Mah. Mbak Cinta ditinggalin di jalan. Ya Allah, kasihan banget. Ngapain tuh sih Mbak Ici nongki-nongki di situ ya? Tapi Mah, kalau nanti Papa sama Mas Arga pulang dari perjalanan bisnisnya gimana? Papa bisa marah besar. Papa sama Arga jangan sampai tahu. Pokoknya kita harus jaga banget rahasia ini. Nggak boleh ada satu orang pun yang tahu masalah ini. Bunya bukan ya, ini nih, si Mbok Ici lagi nguping. Oh mama, kayak sama Nyonya. Bu Nyonya, bukannya saya tadi lagi nyapu, jadi saya nggak dengar apa-apa masalah Mbak Cinta. Bohong, Bu Nyonya bukan ya. Nyatanya tahu tuh, Bu Nyonya sama bukannya lagi ngomongin Mbak Cinta. Ya kan, apa itu ngomong? Dasar kepo sih. Kamu sendiri ngapain? Kok tahu yang diomongin? Itu Bu. Iya ya, kok saya tahu ya? Karena kamu juga ngintip. Pokoknya awas ya kalian berdua. Kalau sampai Bapak atau Arga tahu, kalian yang akan ngerasain akibatnya. Udah, pergi sana. Iya, Bu. Ya, Bu. Udah, gak apa-apa, Ma. Kalau sampai Mas Arga sama Papa tahu, udah gak apa-apa. Apa yang aku lakuin sama Cinta, itu adalah urusan pribadiku. Cinta adalah istriku. Jadi aku bebas ngapain aja. Gak ada yang boleh ikut mencampuri. Iya ya. Dan Mama akan jadi orang yang paling depan mendukung kamu. Kalau sampai ada yang berani mencampuri urusan kamu. Makasih, Ma. Gara-gara Mbak Ici nih. Nih saya jadi diomelin kan sama bukan ya. Mbak Cinta pakai dibelain. Kamu tuh ya ngomong nggak boleh begitu. Biar kamu tahu ya, Mbak Cinta itu orangnya baik. Kamu tuh jahat banget sih. Sama jahatnya tuh sama Ibu Kania, sama Ibu Nyonya. Nggak boleh gitu. Mbak Ici mau nih, aku aduin. Orang yang suka ngadu itu pantatnya tuh pasti bisulan. Baru tahu kamu. Tahayul, udah tua gendut percaya tahayul lagi. Mbak Ici. Ah! Kok iya bener juga ya. Kok ada bisu? Udah 3 jam kok dia belum muncul juga ya? Jangan-jangan dia pulang ke rumah ibunya. Malah bagus dong. Jadi kita nggak usah repot-repot ngusir dia dari rumah ini. Siapa? Siapa lagi kalau bukan Cinta? Udah biarin aja. Biar aja dia kedinginan di luar. Sakti! Sakti! Bukain pintunya Sakti, aku kedinginan Sakti! Hei! Pergi kamu dari sini! Bu, saya mohon Bu bukain Bu. Suami saya di dalam Bu. Bu bukain Bu. Bu aku mohon bukain Bu. Ini rumah suamiku. Aku harus bersama suamiku Bu. Sakti bukain. Ya Allah. Ngotot dia. Udah, biarin aja mah. Nanti juga dia capek sendiri. Mau ngapain kamu? Maaf Nyonya, saya mau buka pintu. Nggak usah. Udah, balik ke belakang sana. Baik Nyonya.
Cinta. Mbak Cinta. Aduh, si Ningsi masih aja mondar mandir malam gini. Mending aku pergi aja deh. Moga-moga Mbak Cinta lihat. Jadi dia bisa masuk dari pintu ini. Mau masuk ya? Nggak boleh. No. Bener kan? Si Mbok Ijo tuh kalau ngendap-ngendap pakai ada sesuatu nggak bener. Bener kan ternyata? Udah Ningsi, aku minta tolong Ningsi. Udah, mendingan Mbak Cinta tuh pergi aja. Nggak usah masuk. Cepetan, pergi. Atau mau aku panggilin Bu Nyonya? Mau? Jangan ya Ningsi. Aku mohon. Mau masuk enak aja. Ningsi, Ningsi bukain. Lepasin nggak? Kalau enggak, Ningsi teriak nih. Mau Ningsi teriakin? Ningsi bukain. Enggak Ningsi. Aduh Mbak Cinta. Aduh Mbak Cinta. Tolongin Mbak Cinta. Aduh bisunya Ningsi jatuh sakit. Maaf ya Ningsi, tangan aku sakit banget jadi aku nggak sengaja lepasin deh. Udah pakein odol aja, ntar juga sembuh. Ya, odol ya, odol. Ya. Aduh. Tapi tadi sakit banget ini gimana mau kasih odol. Aduh. Kamu ngapain di sini? Bagaimana kamu bisa masuk di sini? Aku hanya melakukan apa yang seharusnya istri lakukan. Mengikuti kemanapun suaminya pergi. Tapi tempat kamu bukan di sini. Aku akan tunjukin tempat kamu. Ikut aku. Sakti, aku mau dibawa kemana? Aku akan tunjukin sama kamu. Di mana seharusnya kamu tinggal. Ayo. Sakti! Kok bisa-bisanya dia masuk ke dalam? Ini tempat kamu. Dan selamanya akan di sini. Nih, ambil baju-baju dari kamu. Kamu itu di sini cocoknya jadi pembantu. Ya, ini kamar kamu. Suka dan duka kita harus tetap sama-sama. Dimanapun, kapanpun, dan dalam situasi apapun. Bersamamu sayang. Bersamamu sayang. Mau ngapain kamu? Mungkin buat kamu, ini hanya salah satu permainan kamu. Tapi enggak buat aku. Pernikahan terjadi karena kehendak Allah. Dan aku sudah bersumpah atas nama Allah. Aku akan mengabdikan seluruh hidup aku untuk menjadi istri yang baik. Dan istri yang baik harus selalu berada di samping suaminya. Dan dimanapun suaminya tinggal. Kamu gak akan tinggal di sini. Kamu tetap tinggal di kamar pembantu, bukan di sini.
Oke? Kalau gitu, sekarang kita sama-sama ke kamar pembantu. Yuk. Kenapa? Gak mau kan? Mau ngapain? Hah? Oke. Biar aku lurusin semuanya ya, suamiku sayang. Aku di sini untuk nunjukin posisi kita berdua, Sakti. Posisi aku sama kamu itu seimbang, Sakti. Kita sudah mengikat janji suci di pernikahan. Jadi, suka dan duka kita harus tetap sama-sama. Dimanapun, kapanpun, dan dalam situasi apapun. Tempat tidur yang sama, atap yang sama. Itu yang dinamakan suami istri. Kamu ingat apa yang aku bilang di villa tadi? Apa yang terjadi kalau aku nyerahin kamu? Atau kamu mau aku ceraiin? Hah? Mungkin kamu anggap perceraian itu sebuah lelucon yang lucu. Silahkan, Sakti. Silahkan kalau memang itu mau kamu. Tapi menurut aku, kamu gak akan mudah menceraikan aku begitu saja. Jangan percaya diri dulu, Cinta. Aku bisa ngelakuin apa aja supaya keinginanku tercapai. Justru karena aku lihat sendiri perjuangan kamu dan pengorbanan kamu untuk sampai ke titik ini tuh seperti apa. Kamu berjuang mati-matian untuk menikah denganku. Sehingga kamu merasa punya hak penuh untuk menyiksa perasaan aku. Seorang wanita yang sudah menampar wajah kamu sekaligus ego kamu. Jadi nggak mungkin, Sakti. Hanya dengan sebuah perceraian, kamu merasa pembalasan kamu itu sudah terbalaskan. Aku rasa kamu ingin lebih dari itu. Ya kan? Kamu nggak mungkin ceraiin aku. Jangan menguji kesabaranku, Cinta. Aku bisa melakukan apa aja, termasuk menceraikan kamu. Oke. Sekarang aku tantang kamu untuk menceraikan aku. Tapi lakukan sekarang juga. Lakukan. Kenapa kamu diem, suamiku sayang? Bener kan yang aku bilang? Kamu gak akan mudah menceraikan aku. Ya. Ini yang aku benci dari kamu. Ego dan harga diri kamu yang terlalu tinggi membuat kamu jadi sombong. Tapi kamu lihat aja. Aku akan hancurkan kamu menjadi debu. Lihat. Lihat sekarang. Ego dan harga diri kamu yang membuat kamu ada di sini. Dalam situasi seperti ini. Dan aku akan bersumpah, aku akan membuat situasi ini lebih buruk lagi. Seperti di neraka. Camkan baik-baik. Kamu ingin berbagi atap? Kamu ingin tinggal di sini? Tidur sama suami kamu? Oke.
Silakan saja. Jadi orang tuh harusnya jangan lupa diri. Merasa jadi bagian keluarga terhormat. Sadar, ingat dari mana asalnya. Selamat tidur nyenyak. Apa-apaan kamu? Hah? Kenapa kamu tempati tempat tidurku? Bagian kamu di situ, bukan di sini. Pindah. Pindah! Kamu ini gimana sih? Kan kamu yang ngebasahin bagian kamu sendiri. Kayaknya ada yang aneh ya sama kamu. Udah gede, masih aja suka ngebasahin tempat tidur. Waktu aku kecil, kalau orang yang suka ngompol itu pusernya harus digigit capung. Besok aku cariin capungnya ya buat kamu. Ya udahlah. Sayang, tidur yuk. Katanya mau berbagi. Yuk. Ada apa, Sakti? Saya banget sih itu cewek. Aku ancam aku mau cerain dia, malah dia ngelawan. Pokoknya pergi malah sekarang nguasain kamar. Kalau dia berani ngelawan, kita lempar langsung dia keluar rumah. Mumpung lagi hujan. Ayo, Ma. Yuk. Mbak. Jangan dulu. Jangan bilang kalau kamu udah mulai kasihan sama dia. Bukan begitu. Justru aku rasa ini perceraian yang dia mau. Dan kalau sampai itu terjadi, artinya dia bisa bebas. Tapi tenang aja. Lihat aja nanti. Aku bakal jatuhin harga diri dia yang setinggi langit. Sampai ke dalam jurang sekalipun. Selamat pagi. Seger banget ya. Ya Allah, kenapa aku harus ada di situasi seperti ini? Bukankah surga seorang istri ada di dalam rumah bersama suaminya? Apakah ini ya Allah surga yang Kau janjikan untukku? Berikan aku kekuatan untuk mempertahankan pernikahanku dengan Sakti. Berikan aku kesabaran ya Allah. Karena aku yakin Sakti akan berubah. Pokoknya kita harus melakukan apapun dengan cara apapun untuk membuat perempuan miskin itu takluk. Sakti, pasti gara-gara kamu. Pergi kamu dari sini. Sekarang kita udah tahu gimana caranya untuk bikin dia hancur.